Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyawardi. Kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan rangkaian resistor dan kapasitor. Jadi nanti ada rangkaian resistor, kapasitor, kemudian dihubungkan dengan beda potensial. Nah, dan di situ nanti kapasitornya akan terisi. Nah, yang kita akan bahas adalah pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor. Nah, misalkan saya punya rangkaian seperti ini ya, rangkaiannya. Eh, di sini ada beda potensial di sini, kemudian di sini ada resistor, kemudian di ini ada kapasitor. Nah, di sini saklar. Jadi ketika saklar saya hubungkan ke A, itu nanti kapasitor itu akan terisi muatan karena terhubung oleh beda potensial. Nah, setelah terisi, saya akan pindahkan saklar ini, saya akan pindahkan ke B. Maka nanti ada jadi muatan itu kan tersimpan di sini. Ketika saya pindahkan ke B saklar ya, maka nanti ada aliran arus ya yang melalui R. Nah, dan nantinya adalah kapasitornya akan menjadi kosong. Nah, muatannya kosong. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah pengisian kapasitor. Nah, pengisian kapasitor, nah, misalkan saya gambarkan lagi rangkaiannya tadi. Nah, misalkan saya punya sebuah rangkaian, di sini ada resistor, kemudian ada kapasitor. Resistor dengan simbol R, kemudian kapasitor itu kapasitansi ya. Ini C, kemudian di sini ada beda potensial epsilon. Nah, arusnya arahnya ke sana. Nah, kita akan misalkan saya di sini dia memiliki beda potensial, misalkan saya beri nama V1, kemudian di sini saya beri nama V2 ya, jadi V1 dan V2 ini adalah beda potensial. Nah, beda potensial atau V itu sama dengan I dikalikan dengan R. Rangkaiannya itu adalah rangkaian hambatan ya. Kemudian V itu juga sama dengan I per T ya. Jika di sini adalah rangkaiannya rangkaian kapasitor. Berikutnya sebelum kita telah membahas berkaitan dengan hukum Kirchhoff ya. Nah, ini hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, bahwasanya sigma V itu sama dengan 0. Nah, kita akan buat, ini kan arah arusnya kita sudah tentukan arahnya ke sana. Kemudian kita buat arah loopnya. Agar tidak bingung, arah loopnya itu dibuat searah dengan arah arusnya. Ya, searah dengan arah arusnya. Maka bisa saya tuliskan, kalau loopnya ke sana, saya mulai dari titik sini ya, titik sini ke sana. Nah, ini yang masuk ke sana adalah I. Nah, saya tuliskan dulu aja. Di sini kan V1 ditambah dengan V2. Ini kan masuk ke sana. Kenapa di sini positif semua? Karena arah arus dan arah loopnya searah. Ya. Kalau berlawanan arah, maka nanti diberi tanda negatif. Kemudian arah loop, nah, kemudian masuk ke negatif dulu pada beda potensial ini. Maka saya tuliskan min epsilon sama dengan 0. Nah, begini ya. Kemudian V1 itu kita tahu bahwa ini adalah resistor, maka ini nilainya adalah I dikalikan R. Ya. Kemudian ditambah ini V2 ini adalah kapasitor, maka ini adalah I per T. Ya. Min epsilon sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan dari hukum Kirchhoff-nya ya. Jadi nanti kita bisa menentukan I jika diketahui R, Q, C-nya dan beda potensialnya. Akan tetapi kita akan mencoba mencari persamaan muatan. Jadi nanti kan muatan akan terisi di sini. Nah, kemudian kapan penuhnya? Nah, nanti kita akan mencari muatan sebagai fungsi waktu. Nah, kita telah mempelajari bahwa arus itu adalah muatan muatan yang bergerak melalui suatu permukaan,
dibagi waktu atau muatan persatuan waktu itu ya, dq per dt. Maka bisa saya tuliskan di sini adalah dq per dt itu dikalikan dengan r ditambah dengan I per C min epsilon sama dengan 0. Kita akan mengkalikan ya, ini saya kalikan dengan C, maka ini sama dengan C dikalikan ini sama dengan dq per dt r C, kemudian ini dikalikan ini itu sama dengan D itu ya, C nya hilang, kemudian min epsilon dikalikan C itu epsilon C sama dengan 0 gitu ya. Kemudian saya akan memindahkan sini ke ruas kanan, maka persamaannya menjadi dq per dt rc sama dengan epsilon c min q, kemudian dt nya saya pindahkan ke sana, maka bisa saya tuliskan gini, dq per ini ya, epsilon c min q sama dengan dt nya saya pindahkan ke sana, dt per epsilon c min, saya hapus terlebih dahulu. Jadi dt per rc, nah begini ya, r. Kita akan mengintegralkan ruas kiri dan ruas kanannya. Kita integralkan integral dq per epsilon c min q, saya kurung gini, sama dengan integral dt per rc. Nah, coba perhatikan ya, di sini sebelum kapasitor itu terisi, muatannya adalah 0 misalkan ya, saya beri nama Q0 dulu, nah nanti saya jelaskan di akhir. Q0, kemudian setelah terisi saya beri sampai penuhnya itu adalah Q gitu ya. Ini adalah untuk dq nya, kemudian dt itu adalah mulainya t awal itu kan 0 ya, artinya mula-mula sampai ke t ya, sampai waktu tertentu. Nah, jadi terisi penuh kemudian sampai waktunya t. Kemudian saya akan menjelaskan Q0 ini. Nah, Q0 ini misalkan mula-mula itu muatan dalam kapasitor itu 0 ya, artinya tidak ada muatan yang tersimpan dalam kapasitor, maka ini sama dengan 0. Nah, saya anggap bahwa rangkaian ini mula-mulanya adalah 0, maka integralnya ini adalah integral 0 sampai Q dq, nah, saya tuliskan lagi ya, integral 0 sampai Q dq per epsilon c min Q sama dengan integral 0 sampai t dt rc. Kita akan mengintegralkan dulu yang sini yang mudah ya. Integral dari dt per rc, rc ini kan tidak memiliki unsur t ya, maka bisa dikeluarkan seper rc. Nah, kemudian integral dari dt itu adalah t ya, maka bisa saya tuliskan gini, seper rc, integral dari dt itu adalah t, batasnya itu adalah 0 sampai t. T saya masukkan ke sini t, kemudian 0 saya masukkan ke sini, maka ada 0, t min 0 itu sama dengan t, maka bisa saya tuliskan itu integral dari sini adalah t per rc. Nah, tugas kita akan mengintegralkan yang sebelah sini. Nah, saya tuliskan di bawah sini ya, integral 0 q dq per epsilon c min q. Nah, saya mau memisalkan bahwa U itu sama dengan
epsilon C min Q ya. U-nya itu adalah epsilon C min Q. Kemudian saya turunkan terhadap Q, maka DU per DQ ini ya, itu sama dengan D epsilon C min Q per DQ. Nah, saya tuliskan ulang di berikutnya. Saya gambarkan terlebih dahulu. Ini gambarnya, ini adalah L dan ini adalah C R. Nah, persamanya kita dapatkan bahwa DU per DQ itu sama dengan epsilon C min, D epsilon C min T ya, min T, kemudian DQ. Nah, turunan dari epsilon C min Q, nah turunan dari epsilon C ini kan dia tidak memiliki unsur Q, maka sama dengan 0 ya. Turunan dari min Q itu sama dengan min 1, maka bisa saya tuliskan DU per DQ itu sama dengan apa? Min 1. Maka bisa saya tuliskan DQ itu sama dengan min DU. Begini ya. Nah, kita akan memasukkan ke persamaan yang tadi bahwa integral 0 sampai Q DQ per ini ya, epsilon C min Q. Nah, itu sama dengan kita tadi sudah mengintegralkan yang ini P RC ini ya, misalnya. Ini kita sudah misalkan sebagai U, DQ-nya adalah min DU, maka bisa saya tuliskan integral 0 sampai Q min D, ini U berarti seper U, minnya saya tuliskan di sini min DU ya. Integral dari seper U itu adalah ln U gitu ya, maka bisa saya tuliskan ln U ya. Integral dari seper U itu kan ln U, karena di sini ada minnya maka saya tuliskan di sini minnya kan saya keluarkan. Nah, batasnya adalah 0 sampai dengan Q ya. Saya lanjutkan ke atas ini, saya masukkan U nya karena tadi dimisalkan sebagai epsilon C min Q, maka U nya saya ubah kembali ln U, U nya itu adalah epsilon C min Q. Kemudian ini tentunya sama ya persamaannya yang tadi kita sudah cari hasil integralnya. Kemudian batasnya ini adalah 0 sampai dengan Q, itu sama dengan T R. Kita akan memasukkan nilai Q-nya ya. Jadi ini saya masukkan ke Q ini, maka persamaannya ln epsilon C min Q ini ya. Kemudian min gitu ya. Ln epsilon C min 0-nya saya masukkan ke sini 0 sama dengan T R C. Maka ini menjadi plus ya, ini menjadi plus, maka boleh saya pindahkan ke depan. Ln epsilon C min 0 ya epsilon C min ln epsilon C min Q itu sama dengan T R C. Pengurangan ln seperti ini bisa saya tuliskan ln epsilon C per epsilon C min Q. Nah, bisa saya tuliskan seperti ini sama dengan T R C. Nah, saya akan menghilangkan ln dengan cara
seperti ini. Bisa saya hilangkan lennya, epsilon C per epsilon C min Q itu sama dengan E pangkat T RC. Ini ya, eksponensial pangkat T per RC. Saya akan ini ya, memindahkan ini. Jadi saya pindahkan ke sana, jadi nanti saya akan menjadi Q sama dengan berapa gitu ya. Maka saya pindahkan ke atas, epsilon C sama dengan saya pindahkan ke sana lah, per E T per RT. Jadi E pangkat T per RT sama dengan epsilon C min Q ini ya, epsilon C min Q. Saya lanjutkan di sini. Kemudian saya balik agar Q-nya menjadi positif. Maka saya kalikan dengan negatif semua ya. Berarti ini min, kemudian ini plus. Nah, maka Q ini bisa saya nyatakan sebagai, saya pindahkan ke sana, berarti epsilon C min epsilon C per E pangkat T per RC. Epsilon C-nya saya keluarkan, maka saya tuliskan di sini. Maka Q sebagai fungsi waktu ya, saya tuliskan gini. Q sebagai fungsi waktu itu sama dengan epsilon C saya keluarkan 1 min seper E pangkat T per RC. Maka bisa saya tuliskan gini, E pangkat min T per RC. Nah, inilah persamaan muatan ketika pengisian muatan pada kapasitor. Nah, bisa saya gambarkan. Misalkan ini adalah waktu, kemudian ini adalah muatannya, sumbunya sebagai muatan. Nah, persamaan persamaan eksponensial negatif seperti ini nanti akan membentuk grafik seperti ini kira-kira. Nah, di sini itu penuh. Nah, penuhnya itu sebesar epsilon C. Nah, begitu ya, berkaitan dengan pengisian kapasitor. Nanti saya akan coba tunjukkan kalau misalkan menggunakan aplikasi persamaan ini ya, kira-kira grafiknya itu seperti apa. Kemudian pengosongan kapasitor. Nah, kita akan membahas pengosongan kapasitor. Jadi pengosongan kapasitor, nah saya kembali ke gambar awal, nanti akan ini kan sudah terisi. Nah, saya saklar itu saya hubungkan ke sini. Nah, maka gambarnya bisa saya tuliskan, gambarnya ini R, kemudian ini C, ini ya. Nah, ini kan sudah terisi, ya, sudah terisi. Maka dengan hukum Kirchhoff tadi sigma V itu sama dengan 0. Di sini saya beri nama V1, kemudian yang ini adalah V2, maka bisa saya tuliskan V1 ditambah dengan V2 sama dengan 0. V1 itu apa? I dikalikan dengan R ditambah dengan V2 itu apa? I per T sama dengan 0. Di mana I seperti tadi ya, I itu adalah dq per dt dikalikan dengan R ditambah dengan Q per T itu sama dengan 0. Saya kalikan dengan C lagi, saya kalikan dengan C, nah, maka persamaannya menjadi dq per dt RC ditambah dengan Q itu sama dengan 0 ya.
ketika saya sudah dapat persamaan ini, maka saya tuliskan di sini DQ, kemudian RC, ini per DT ya, sama dengan min Q. Kemudian saya pindahkan DQ per min Q itu sama dengan DT per RC. Kemudian saya integralkan ruas kanan dan ruas kiri. Jadi ini muatan awalnya berisi berapa sampai dengan Q ya. Kemudian ini awalnya itu mula-mula T-nya ya 0 awal gitu ya. Kemudian sampai T. Maka bisa saya tuliskan integral dari D ini kan bisa saya tuliskan sepermin Q ya. Minnya saya keluarkan, maka integral dari seperti DQ itu adalah len ya, len Q, maka bisa dituliskan min karena ini min ya, min len Q, kemudian batasnya adalah Q0 sampai dengan Q sama dengan integral dari ini kita tahu bahwa itu sama dengan T per RC. Saya masukkan, maka bisa ditulis len Q gitu kan, min len Q0 sama dengan T RC plus ya, maka bisa saya tuliskan len Q0 min len Q itu sama dengan T RC. Len Q0 per Q, nah ini kan bisa diubah seperti ini, T RC. Nah, lennya saya hilangkan maka menjadi Q0 per Q sama dengan eksponensial T per RC. Saya lanjutkan di bawahnya sini ya. Q0 per Q itu sama dengan tadi E pangkat T RC. Saya pindahkan ke sana. Nah, kemudian bisa saya nyatakan Q itu sama dengan Q0 per E T RC, atau bisa saya nyatakan Q itu sama dengan Q0 dikali dengan E pangkat min T RC. Ini adalah persamaan muatan ketika pengosongan. Nah, dari persamaan ini grafiknya akan bentuknya seperti ini. Misalkan ini adalah T, kemudian ini adalah ini adalah I itu ya, sumbu Y ya, I. Kemudian nanti grafiknya adalah melengkung ke bawah seperti ini. Nah, tentunya ini nanti sampai ke kosong. Dari muatannya itu Q0 sampai ke muatannya itu 0. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan sedikit menunjukkan. Jadi kalau misalkan saya punya persamaan Q, fungsinya terhadap waktu. Nah, jadi persamaan tadi itu kan, saya tunjukkan terlebih dahulu. Hasil akhirnya itu kan Q itu sama epsilon C itu kan konstanta ya. Epsilon C itu konstanta 1 min E pangkat min T. RC di sini, RC itu juga misalkan itu adalah nilai. Maka bisa saya tunjukkan gini. Epsilon C itu nilai, maka saya tidak tuliskan 1 min E pangkat min T. Nah, grafiknya bisa dilihat di sini melengkung sampai ini sama dengan 1. Jadi ini adalah 1 ya. Nah, begitu. Bagaimana jika grafiknya itu yang pengosongan I itu adalah sebuah nilai, kemudian saya tuliskan E pangkat min T. Nah,
Grafiknya seperti apa? Nah, grafiknya itu melengkung ke bawah seperti yang tadi saya gambarkan. Nah, begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.